Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang yang telah Buya berikan untuk kami. Dan mohon maaf kalau kami belum bisa membalas cinta dan kasih sayang yang telah Buya berikan untuk kami. Tapi kami yakin Allah akan selalu memberikan cinta dan kasih sayang pada Buya dan Umi Fairuz sekeluarga. Amin. Mohon nasihat Buya untuk seorang istri yang jika dia ada permasalahan, dia itu jadinya males untuk melakukan ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Gimana? Kalau punya permasalahan males ibadah? Iya. Terima kasih Buya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang wanita yang punya masalah, kemudian males ibadah. Ini problem. Itu biasanya punya sifat jelek, suka ngambek. Sama suaminya pun mungkin begitu. Kalau sudah malas sama suaminya juga gak ngelayani, gak mau ini, ngambek. Ngambek kepada Allah lagi, kan hebat ini. Gak ada, kalau ada seorang wanita semacam itu ada sakit. Lalu dia punya masalah kok. Mestinya kalau punya masalah tambah mengadu kepada Allah. Kok malah ya, itu orang putus asa. Dan dia adalah orang yang sangat buruk sifatnya. Orang putus asa, sudah melakukan bahkan mungkin nyalakan Allah, saya sholat pun tetap melarat. Naudzubillah, saya sholat pun tetap wah ini keluar dari iman nanti bisa-bisa. Jadi mestinya semakin semangat mencari solusi kepada Allah. Dia punya permasalahan. Jangan ngambek kepada Allah, ngambek kepada suami, ngambek kan. Kalau udah marah sama suami sudah diam, nggak ngelayani, nggak buatin kopi, nggak masakin, sudah dipotret saja nggak bakal cantik tuh. Kalau ada orang seperti itu. Jadi jika ada wanita semacam itu hendaknya segera koreksi diri, bahwasanya itu sifat yang sangat jelek. Apalagi kepada Allah. Permasalahan dari Allah hendaknya segera diadukan kepada Allah. Kalau orang sadar punya iman, ya segera mengadu kepada Allah. Kebalikan daripada orang yang ahli maksiat. Biarpun dia ahli maksiat, kalau ternyata ada benih iman di dalam hatinya, subhanallah, ternyata kemaksiatan yang ia lakukan, problem yang Allah timpakan kepadanya menjadikan dia datang kepada Allah. Banyak ini. Dulu di saat kaya mah lupa kepada Allah, tapi saat bangkrut datang ke masjid, datang ke kiai, nangis-nangis. Lumayan dia. Yang nasib tadi itu, di saat punya masalah langsung malas sholat, malas ibadah. Wah, ini kebablasan betul, tidak ada iman dari dasarnya sudah. Tidak ada iman dari dasarnya. Loh, yang jahat saja, yang dia nggak karu-karuan perilakunya, ternyata ketimpa musibah, masih ingat? Allah datangi ini. Ini adalah sudah sangat luar biasa, keluar dari jalur kemuliaan. Jadi jangan sampai ada di antara kita, kalau ternyata kita punya problem langsung mogoknya kepada Allah, nggak mau sholat, berarti tidak punya iman dia. Mungkin sudah kafir dari dalam hatinya, batin, kemunafikan di dalam hatinya. Semestinya semakin kita dekat kepada Allah, cari solusi kepada Allah, memohon, mengadu kepada Allah tadi, memohon ya Allah. Bahkan koreksi, kenapa problem ini? Mungkin karena dosaku, lo kok malah bikin dosa? Sebab tidak ada permasalahan kecuali karena ulah kita. Karena mungkin dosa kita, mungkin kecerobohan kita. Mestinya begitu, kalau kok malah ngambek. Ini adalah kedunguan dari orang tersebut. Jadi kalau ada orang punya sifat semacam itu, segera dirubah. Jadi ingat, Allah tempat mengadu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pengaduan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan-kekurangan adukan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini Allah mujib, mengkabul doa kita. Dan ternyata jika permohonan kita juga belum dikabul oleh Allah, jika permohonan kita juga belum dikabul oleh Allah, kita pun tidak boleh mengatakan belum dikabul. Mungkin sudah dikabul dalam bentuk lain. Lah kok problem saya masih ada terus? Allah akan angkat derajatmu. Sudah doa belum dikabul nih kayaknya. Bukan belum dikabul, Allah sudah beri yang lainnya.
Sehingga orang akan selalu tentram dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusnudan kepada Allah, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Jika hambaku mendugaku baik, maka akan dapat baik. Jika menduga jelek kepadaku, akan jelek. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa nanti malam untuk iktikaf di masjid masing-masing, musola masing-masing, dengan membaca Al-Quran, zikir, tafakkur, merenungi dosa-dosa kita. Seperti yang kita lakukan di takwa, ada tafakkur nanti. Merenung dosa, kesalahan, agar kita bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.